Ngapunten kula memperkenalkan diri. Kula Muhammad Iqbal Subadi, lurah ning Kebutuhan ini. Lurah Tegal Panggung. Dulu lurah Micak Tegalrejo, tapi dulu 3 tahun Napak Tilas Bojonegoro. Makasih. Ini kalau sama saudara saya Mas Rujin, kula sempat dipasrai secara resmi untuk budaya Selarong sekitar 2014-2015, tapi mergo dadi lurah terus rodok keluar. Saya lahir asli di sini, keturunan dari pendiri desa wilayah Selarong yaitu Pangeran Selarong, termasuk Mas Bodin. Kalau Mas Bodin dengan saya stratanya dari 1, 2, 3 nya lebih dulu saya, tapi saya sempat melewati garis ibu. Jadi ini masak orasak, nek Mas Bodin sah. Oke, saya mau cerita tentang Selarong mawon, bukan tentang perang Bojonegoro, sedikit saja. Dinamai Selarong karena dulu tempat tinggalnya Pangeran Selarong, yaitu anak dari Prabu Hanyokroowati. Diperdebatkan apakah itu yang disebut sebagai Raden Mas Cokro, karena gelar Pangeran Selarong itu sering dipakai dari Panembahan Senopati juga memakai, ataukah Raden Mas yang Wuryak yang seharusnya jadi raja. Masih belum jelas. Lah, beliau tinggal di Selarong tapi bukan di sini, di timur sungai yang sekarang jadi gandean. Kenapa kok nggak di sini? Karena nggak mungkin yang namanya pangeran kok tinggal di wilayah yang kurang subur, apalagi menyeberang 2 sungai, itu pantangan. Kemudian Pangeran Selarong mendirikan pesantren dan sebagainya, mengelola wilayah sini yang sebelumnya sudah menjadi perkampungan muslim. Diteruskan oleh Panembahan anaknya yang ini kemudian bergelar Panembahan Selarong I, anaknya yang bernama Raden Mas Abdullah. Dari sini jelas ini adalah perkampungan. Ini nanti terkait dengan kenapa Pangeran Diponegoro bermukim di sini. Raden Mas Abdullah. Raden Mas Abdullah diteruskan anaknya namanya Raden Mas Wongso Sarkoro. Nah, Sarkoro ini kode bahwa sudah terjadi pernikahan politis dengan Mangir, karena kalau Mangir itu pasti koro. Kemudian sudah bukan Panembahan, anaknya lagi namanya Kentol Resoboyo. Saiki sekol jenenge wae Reso itu menakan, Boyo itu bahaya. Berarti beliau itu punya peran penting dalam penjagaan negara. Dugaan saya karena ayahnya bernikah dengan Mangir, dan Mangir saat itu adalah pelabuhan besar, maka ada tugas terkait dengan penjagaan wilayah selatan. Resoboyo punya anak lagi, sering disebut juga Soboyo. Sebenarnya sama, cuma Resoboyo kedua. Kentol gelarnya. Kentol itu bukan Demang, penguasa kecil semacam apa ya? Yo kayak raja kecil tapi di bawah raja, bukan di perintah. Kemudian digantikan oleh anaknya Kentol Wongso. Ini yang kemudian melahirkan banyak Demang di Kulon Progo di mana-mana. Karena perannya kan nama itu mengandung makna. Wongso Menggolo militeris, kayak warna militer. Resoboyo militer. Kemudian Wongso Menggolo punya anak Ongkojoyo. Ongkojoyo ngambil wayang semua. Kemarin paling kesel atau siapa? Karena itu edisi terakhir. Saat itulah Pangeran Diponegoro 1812 kemudian menginginkan Selarong yang sini menjadi tanah perunggunya. Jadi ceritanya ketika Kesultanan Mataram berdiri, Selarong ini sudah menjadi tempat permukiman muslim yang kuat dan tempat ziarah yang terkenal selain Imogiri, selain Bolangse dan sebagainya. Sudah sangat terkenal. Kenapa? Dahulu sebelumnya peradaban di Bantul Selatan itu dimulai dari sini. Buktinya apa? Ada bekas candi-candi, dan ini merupakan candi Hindu Siwa karena ada patung Andini di sebelah timur sana. Jadi
candi itu bukan candi besar yang satu, tapi candi kecil-kecil yang kompleks dan merupakan candi pertapaan. Kenapa disebut candi pertapaan? Cirinya apa? Karena candi pertapaan itu harus di lereng bukit, ada air terjun, ada air mengambang untuk menaruh cawan-cawan dan mengalir. Maka di sini candi pertapaan Hindu Siwa. Jadi itu sebelum atau saat Mataram Hindu di tahap awal. Karena ini merupakan sebuah wilayah yang kuat Hindu Siwa, maka ketika Demak itu berdiri menjadi negara Islam pertama, daerah sinilah yang menjadi sasaran dakwah pertama dengan mengutus Raden Mas Husain atau siapa yang menjadi panembahan Buddha yang di Makam Sewu. Tapi kenapa bisa lebih strategis? Tapi wilayahnya kan sedikit. Nah, karena peninggalan Hindu Siwa, ada permukiman Muslim, di sini ada masjid besar, kemudian di sini ada gua. Di gua itu tempat bersemedi, maka para pangeran pada masa itu selalu rutin, banyak yang kayak wajib nek kowe arep dadi pangeran tenan, arep dadi ning tenan, kudu bertapa di beberapa tempat. Salah satunya wajib adalah Selarong. Nah, Pangeran Diponegoro Muda sangat suka sekali di Selarong. Kenapa? Di sana ada gurunya Kiai Kasungan, di sini juga ada ulama Kiai Selarong, ada masjid, ada tempat bersemedi yang beda dengan gua-gua lainnya. Nek gua ngendi ketemu Nyai Roro Kidul, ketemu si Jogo iki, nek kene ya ketemu Gusti Allah, sowan Gusti Allah, gitu loh. Nah, pada saat pemerintahan Kesultanan Mataram, tanah ini menjadi lahan tanah perunggunya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang gugur pada perang Sebayu. Karena Raden Tumenggung Sumodiningrat tidak punya anak kandung dari istri yang dari keraton, maka Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat mengangkat mupu anak sing dadi Pangeran Adinegoro atau adik bungsunya Pangeran Diponegoro. Nah, ketika Raden Tumenggung Sumodiningrat 1812 belani keraton Jogja dari gempuran Sepai gugur, ini harusnya menjadi tanah dari adik bungsunya Pangeran Diponegoro, Pangeran Adinegoro. Tapi Pangeran Diponegoro itu pas dilantik jadi pangeran minta tukar guling. Adiknya itu sangat dekat dengan Diponegoro. Aku wis ngerti karepmu Mas, atau gua apa Selarong. Karena apa? Diponegoro sejak lahir Cenger wis disumpahi karo Hamengkubuwono I. Iki sok putuku sing bakal gawe rugine londo luwih gede timbangane aku. Bukti akhirnya bahwa bakal disowak. Lah Pangeran Diponegoro mendapatkan warisan itu kan tertanam, aku kudu golek nggon sing iso memfasilitasi perjuanganku. Ketemu nang Selarong, darah siwane panas, gone maju loh dulu kota ini. Masyarakatnya Muslim, ada pertapaan dan strategis. Strategis kenapa? Arep nang Kulon Progo oke, ngetan oke semua. Maka 1812 Pangeran Diponegoro meminta Pangeran Adinegoro tukar guling, sehingga mulai itulah wilayah Selarong menjadi tanah pelungguh Pangeran Diponegoro. Siapa yang di Selarong yang berkuasa saat itu? Yaitu Kentol Ongko Jondo. Kemudian 1812 seterusnya beliau kemungkinan membangun pesanggrahan di sebelah timur sana di dekat sungai. Karena apa? Yang namanya zaman dahulu ya apa ya rojo carni sing nakali. Pangeran nakali rak orang mungkin loh. Harus di kamar mandi, tapi bawahnya ada kaleng sing nang kali. Itu hanya di sana. Enggak mungkin tinggal di sini. Lah nek ana wong kok Pangeran Diponegoro mengasingkan diri di Selarong musuh, ya salah besar. Wong sini wilayah kekuasaannya kok. Nyambung ke sana, yang sana itu juga kekuasaan Diponegoro karena warisan dari yang duitnya. Sini ke sana masih jadi milik Diponegoro. Sampai ke daerah dekat Kalbakan. Karena kok kalau ada istilah gose ini singkatan gua Selarong.
Kalau kita lihat di peta itu juga Selarong sampai sana. Nah, Pangeran Diponegoro pesanggrahannya di sana. Kalau bulan puasa full di masjid sini, malam di sini, kemudian mulai ngaji beberapa muridnya di dalam gua, semedi di gua itu ada gua kakung dan gua putri itu salah. Sebenarnya gua secang siji. Sing wetan ki dapur, gua masak ketika Diponegoro mau sahur. Itu saja. Itu 1812 ya. Terus kemudian 1823 ketika mulai konflik, Pangeran Diponegoro banyak berada di Selarong, mengkonsentrasikan kekuatannya dan di pesantren, lobby ke pesantren lain-lain. So aku harus mengobarkan perang pusatnya nang Selarong. Seperti itu ceritanya tentang latar belakang wilayah Selarong. Jadi saya sangat menyesal sekali setiap ada wartawan datang yang ditemui bukan orang yang ngerti, ditulis gua Selarong akhirnya kok gua Selonang Selangerong, enggak, dari Pangeran Selarong. Turun-turun itu kemudian di sini dipusatkan kekuatannya, maka di sini wilayah-wilayahnya apa jenengane ada terkait dengan gua Selarong. Sing lapangan Bono itu jenengane Banjaran, karena di situ untuk membanjarkan pasukan-pasukan Diponegoro awal perang yang jumlahnya mencapai 55.000. Tapi bukan satu tempat, datang satu hari pulang ke wilayahnya satu kayak gitu di Banjaran di situ. Kemudian ada Watu Beduk, karena di situ ada lempengan apa batu yang kalau pasukan Diponegoro lewat itu duduk dan sepertinya. Disitulah kemudian setelah perang Diponegoro pasukannya yang dari prajurit Daengan Sulawesi bertempat tinggal di situ. Karena setelah perang Diponegoro, pendukung Diponegoro yang tinggal di desa Selarong ini nggak nyampe 10% yang masih hidup, karena pernah dihanguskan 2 kali. Terus sini Kembang Putihan, artinya ada kata putih terkait dengan kegiatan keagamaan. Sebelah timur dulu yang namanya Selarong terbagi menjadi Selarong Gantian, karena di situ adanya prajurit Gandek. Kemudian Dukuh, dulunya Kelempuan karena tempat utamanya. Kemudian Selarong Gembangan, terus Selarong Gejawan. Selarong Gejawan sekarang menjadi desa. Kemudian 1914 jadilah setelah perang Diponegoro selesai, wilayah Selarong ini menjadi wilayah yang dianaktirikan. Orang tidak jelas, soalnya takut akan adanya darah-darah pemberontakan, makanya banyak penduduk Selarong yang dari luar didatangkan. Kemudian penguasa wilayahnya adalah kudune Kentol anake Angkajaya sik jenenge Jaya Sentono. Ning didungke dadi Demang. Ning Demang sing merdeka, sing ora di bawah kepemimpinan Tumenggung apa Pangeran, langsung ke kerajaan. Kemudian menjadi wilayah yang bebas pajak. Dari Demang Jaya Sentono muncul kemudian ke anak-anaknya, mulai kemudian ditarik pajak, kemudian menjadi desa itu 1914 menjadi desa Selarong. 1947 gabung dengan desa Iroyudan, jadi sekarang Mekatan untuk sejarah Selarong. Nah, adapun peran besar dari masyarakat Selarong itu saya sampaikan begini. Raden Tumenggung bahasa Sentot Prawiro Dirjo III memberontak zamannya Habibie loh. Kabeh Bupati Berang Timur mendukung, tapi begitu perang pertama pecah kalah, tidak ada dukungan. Raden Tumenggung Sastro Negoro, pendukungnya Pangeran Diponegoro yang mengobarkan perang dari Tuban, Demak, Tuban ke Ngetan, didukung oleh pasukan besar. Begitu pasukannya kalah, suwek akhirnya gabung ke Selarong 1828. Nah, Pangeran Diponegoro bisa bertempur sekian banyak itu, sekian lama, karena apa? Sebelum pecah perang, saat bulan Maulud 2 kali, Pangeran Diponegoro mengundang seluruh bupati yang sewa ke Sultan
ke Tegalrejo diadakan workshop 2 kali. Intinya keadaan kita genting, masyarakat menderita, aku harus mengadakan perang. Jawaban mereka apa? Saya setuju kita memberontak, saya setuju kita melawan, tapi jangan perang. Nek perang ngilu sing ini bakal kalah, soalnya Belanda terlalu kuat. Tapi di Ponorogo lobby-lobby itu pesantren dan sebagainya. Akhirnya tanggal 29 Ramadan di sini sudah mencanangkan sok tanggal 1 Suro. Nek ra kleru 1 Suro atau 6 Suro nek muni 1 Suro. Aku harus melakukan mengubarkan perang. Markas pusatnya di Sarong. Surat dikirim ke semuanya. Itu kemudian beliau sawalan di Tegalrejo. Setelah itu isu itu disebarkan, Patih Tegalrejo akan mencegah itu semua. Gimana caranya? Tegalrejo dikepung. Bahasa Tegalrejo dikepung, akhirnya meletuslah perang. Lebih dulu sekitar 2 bulan sebelum rencana. Nah, perang kemudian beliau malam ke Kalisoko, pagi ke Selarong. Siangnya Selarong digempur Belanda dan Macana. Pertempurannya di sebelah timur sungai di Dusun Duku. Tapi masyarakat Selarong ini ya tekan Bagul Kono, tekan Mangir, tekan Wetan Pal Bapak Kejenengan ini. Sebagai korban wis siap. Akhirnya pertempuran itu bisa dimenangkan. 10 bupati tertangkap, mereka dilawan. Padahal saat itu Diponegoro baru punya pasukan 200 prajurit yang siap tempur yang dibawa Pangeran Adinegoro, sama pasukan kawalnya mungkin nggak lebih dari 40, sama pendekar-pendekar yang lainnya. Nah, kok bisa dikalahkan? Kenapa? Karena sudah terlatih sebelumnya, sudah ada persiapan. Jadi bagaimana cara melawan senapan dan kuda? Itu dengan tatapel atau bandil. Kan wah, kaya bedel tas belik terus yang burine nggawa alu. Nah, begitu orang naik senapan dia arep ngisi meneh, ini butuh berapa menit? Ya, 1 menit 2 menit kan nambah. Ada ruang waktu dibandil kena cek itu. Senapan kalau sudah 12 kali nembak macet. Yang kok. Nah, gitu. Itu kemenangannya di situ. Makanya dengan jumlah massa mengepung, mengurung bandil, begitu turun tek diajar. Akhirnya kabur, menang. Dampaknya langsung malam itu para pangeran yang dulu ragu dengan kemampuan Diponegoro dan masyarakat ambil ke sini karena sebenarnya sudah mendukung. Termasuk pangeran-pangeran yang akhirnya gugur di pihak Belanda karena alasan politis dan sebagai keterpaksaan harus tertangkap kayak Ratu Pangeran Papua. Itu orang yang sangat mudah Pangeran Adinegoro akhirnya gugur di pihak lawan karena kesalahpahaman dan boleh politis banyak. Ngambuk bene, bojone digawa, anake digawa, harta kekayaannya digawa, omahe diobong. Nah, itu puncak yang mengharukan. Esok harinya kabar tekan Sragen Pajang, tekan Demak, mereka berduyun-duyun. Mulailah dalam waktu 1 minggu itu pasukan terbentuk dengan luar biasa. Sampai akhirnya Pangeran Diponegoro mencanakan merebut kota. Nah, kalau pertempuran pertama itu kalah, Yusrawan mau perang Diponegoro selanjutnya. Karena pertempuran itu menang, gabung banyak sekali. Akhirnya terjadi kekuatan massa yang luar biasa. Singkat cerita menang, tapi akhirnya kemudian kesesat kalah 3 bulan kemudian dan mulai keliling-keliling perang-perang di berbagai macam tempat. Kemudian 1 tahun kemudian mulai merebut wilayah utara sampai Selarong direbut, Bantul direbut, Mangir direbut, Kalisan direbut. Mulai susunan kekuatan luar biasa, gempur ngalor ke Prambanan di Kalisan, akhirnya puncaknya di Belandung. Itu terjadi pertempuran paling dahsyat. 10.000 pasukan Diponegoro melawan 9.000 pasukan Belanda. Tapi ingat,
sangat pasukan Belanda dengan 10 itu beda. 10.000 pasukan Diponegoro itu orang yang benar-benar siap tempur. 9.000 pasukan Belanda itu sing 2.000 wong Kasunanan Surakarta sing dereng perang dipeksa. Liyane wong Madura sing ya kepeksa. Yang benar-benar bertempur paling cuma sekitar 2.000 sampai 3.000. Tapi akhirnya menang besarnya di situ. Mulai saat itulah kemudian ada perubahan strategi perang Diponegoro dari strategi yang mengerahkan massa menjadi strategi perang atrisi. Belanda juga berubah menjadi benteng stelsel. Belanda membangun pos-pos banyak, Diponegoro mengurangi hampir 4/5 pasukannya dikembalikan ke masyarakat, yang lainnya diseragami benar jadi pasukan militer. Jadilah mulailah saat itu namanya perang modern pertama tercipta di situ dengan berbagai taktik dan berbagai macam yang kemudian menjadi gerilya dan sebagainya, kemudian tujuan dan sebagainya, kemudian ada intrik, ada berbagai macam. Disitulah mulainya hingga akhirnya strategi atrisi itu berjalan sukses, strategi Belanda juga berjalan sukses. Tetapi akhirnya perang Diponegoro selesai, dan selesainya itu sebenarnya bukan karena dugaan kalah perang kalah apa, tapi poin penting di sini adalah Pangeran Diponegoro ingin memenangkan peperangan tanpa harus memenangkan pertempuran. Gitu. Jadi pasukan itu perang kalah rapopo, yang penting perang fisik mundur, sesuk perang meneh mundur. Kan Belanda kehabisan tenaga. Misalnya perangnya saiki nang Madukismo, Hajar Jajar Melayu Nibil, sesuk nang Wonosaro, sesuk nang kene. Begitu sampai selatan jalur dipotong. Pasukan Belanda itu mati bukan karena perang, tapi stres karena penyakit, jalur terpotong. Karena mereka apa? Mentalitas pasukan Belanda itu beda dengan pasukan yang sebelumnya. Kita ingat 1800 VOC dibubarkan. Setelah itu baru kerajaan Belanda berdiri. Orang-orang yang bertempur di pihak Belanda pada tahun 1825, 1826 itu prajurit-prajurit sing lahiran Nusantara yang sudah generasi kedua dan ketiga. Jadi nek omong-omongan nganggo basa Londo ya wis kagok. Jadi nek jenengan nonton ketoprak, kamu orang jangan ke sana. Itu benar. Karena saat itu Belanda banyak memakai bahasa Melayu. Karena sudah generasi kedua ketiga keempat. Baru setelah didatangkan pasukan reguler 1825 itu baru benar-benar pasukan yang terlatih. Tetapi itu pun mentalitasnya nggak seperti yang, karena negara Belanda baru muda sekali, baru berumur 1814 kalau nggak salah, belum militarismenya belum terbentuk. Nah, mereka itu yang banyak kemudian salah satunya ada keinginan, Diponegoro menang wae, sesuk aku nanti jadi pasukan bayaran dengan pangkat tertinggi. Itu ada. Makanya jenengan kalau mau melihat gambaran yang bagus, nonton film November 1828 Lone Teguh Karya. Di dalam tubuh pasukan Belanda itu juga ada yang pro Diponegoro. Itu jelas, itu di dalam tubuh Pangeran Diponegoro ada ya, karena sudah konflik. Itu saja kemudian perang. Tapi saya mau tegaskan satu lagi, apa sih dampak perang Diponegoro? Ketika beliau lahir di Wangsiti, iki sok putuku sing ngarep gawe kerugian Londo luwih gedhe timbangane aku. Dene pungkasane kongko wae alam ra ngerti. Pangeran Diponegoro keentuk wangsit, kowe kudu perang. Aku ora di pasukan ora apa-apa. Artinya Diponegoro sudah tahu sesuk ki aku bakal kalah. Ning aku kudu perang. Mbok apa sebabnya aku kudu perang? Iki mesti ono dampak ke depannya. Dan terbukti setelah perang Diponegoro, anak buah Pangeran Diponegoro yang militer, yang pangkatnya tinggi-tinggi, karo prajurit dirangkul Londo, ora dipenjara, kayak jabatan dhuwur, dadi mandor nang Palembang, nang Jambi dan sebagainya, nang sini.
Kemudian yang santri-santri lari ke Jawa Timur, pelosok Jawa Tengah, mendirikan pesantren-pesantren. Generasi setelah dia pesantrennya semakin besar, generasi setelah dia semakin kaya. Yang keraton juga semakin kaya. Generasi setelahnya do kuliah sing pesantren itu do sekolah nang Baghdad, Kairo, Mekah, Madinah, terus Mesir itu banyak. Mereka di sana ada kenangan historis. Awake dhewe simbahe biyen awake dhewe perang bersatu ya, awake dhewe bersatu. Dan anak generasi ketiga yang kaya-kaya yang nengrat itu sekolah bentuk Nastovia Budi Utomo SDI, ya toh. SDI siapa yang itu? Saya HOS Cokro Aminoto. Cokro itu jadi dengan Diponegoro. Meskipun Surakarta mungkin, Surakarta pendukung. Mereka juga punya memori historis yang sama. Sekarang kita bersatu. Mulailah ada kesatuan nasionalis, kesatuan agamalis. Maka ketika 19 sebelum merdekaan itu semua partai politik, buat kuwi partai Katolik, buat kuwi partai komunis, macam lukisan Diponegoro. Diponegoro lah yang menyatukan. Di kalangan santri juga demikian. Sampai kemudian 1928 kami putra dan putri Indonesia mengaku, mulai jadi, kemudian jadilah kemerdekaan Indonesia karena bersatu. Nek ora ana perang Diponegoro, ya ora iso, Pak. Ora iso. Masalahnya ngopo? Sing merdeka ya aja merdeka dhewe, Solo merdeka dhewe, Jakarta merdeka dhewe. Yang mengikatkan semua itu adalah apa yang diperjuangkan Diponegoro dengan pasukannya itu, yang membakar dan mengilhami semangat semuanya. Kenapa kok Pangeran Diponegoro mengilhami? Karena beliau berperang tanpa ambisi dinasti, tanpa ambisi jabatan. Perang murni untuk mendudukan Belanda kembali seperti dulu, jadi tentara bayarannya keraton, ngamanke, orang ngurusi budaya, orang ngurusi ekonomi, orang ngurusi adat, pokoknya agama. Wong kene ya tetap bersatu, menjalankan syariat Islam, sing Islam menjalankan budaya Jawa, menjadi wong Jawa sing sebenarnya. Karena beda loh Pak. Sultan Agung mengusir Belanda dan Batavia kan kekuasaan, iya kan? Sultan Hasanuddin perang nang mengusir kekuasaan. Nek perjuangnya nek liyane sing akeh lho, aku ora mau sing akeh beda memang boleh lah. Sik Nusantara iki nek konflik kabeh. Pejuang pahlawan iki ambisine kekuasaan sing ora ning loro. Pangeran Diponegoro karo Untung Suropati. Cek Untung Suropati kepeksa. Iki koyo novel iki. Tapi murni lurus. Yang lainnya tuh kalau mampu beli mengejar Jogja itu juga kekuasaan. Bukan mengejarkan ya. Kemudian Pak Sultan Agung juga begitu. Terus apa mana? Demak sekaligus yang menyedu Malaysia, Malaka. Itu juga kekuasaan, ambisi kekuasaan. Di Diponegoro nggak ada ambisi kekuasaan, nggak ada ambisi dinasti. Sunan perang itu udah dirasa orang. Anak kok oke nggak sampai itu ya, itu yang menjadikan kemudian semangat bersatu dengan Diponegoro itu. Nah sekarang kita harus meneladani hal yang penting itu dan mengetahui betapa besarnya jasa Diponegoro dan eyang-eyang kita pada saat itu, meneladani, mendoakan dan juga melestarikan cerita yang benar tentang Pangeran Diponegoro. Mau ceritanya wasing salah, harus ditorat itu. Diponegoro kita kecekel pindah nggak bisa. Jelas ngelontor itu Diponegoro kantor akrab kok. Pasti kok ngobrol-ngobrol ngerti kok. Terus Diponegoro piye misalnya? Apa piye? Anak sing paling salah yo Slarong. Bahwa Slarong itu tempat persembunyian mengungsi itu salah. Kemudian yang salah perang Diponegoro melawan Belanda adalah perang senapan melawan tombak, salah. 1825-26 itu persenjataan Diponegoro itu lebih maju dari Belanda. Baru 1826 itu. Lah kok maju ya Diponegoro wong kalingkong karo prajurit Bugis karo Mindanao semua di sekolah Amerika sih dibuka beli-belian. Itulah nyata.
Dan kalau jenengan ke selatan sana, gunungnya saya sing dienggo kafe Puncak Rindu. Nek delok laut iki to. Nek ngulon meneh Progowi Mangir iki to. Dan dulu Mangir itu pelabuhan besar, los tekan laut. Disitulah masuknya senapan-senapan. Karena adalah perang Belanda. Jadi prajurit nang Belanda depan nang dhuwur, ngeker sono. Pak Dewakan masuk Pak Pinisi yang besar itu di sana, langsung kapal prajurit dari Progo meluncur ke selatan jemput senapan. Dan terbukti pada pertempuran di Pajang di Ponegoro Kala itu tas mesiu ini khusus tas gue ya. Senapan yang tertinggal itu senapan baru yang tidak diproduksi di Jawa. Nah, itu sangat salah kalau tumbak melawan senapan. Itu kemudian yang terjadi setelah itu memang seperti itu beda. Tetapi kalahnya di Ponegoro dan sebagainya itu yang menjadi pelajaran buat kita semua ya, itu justru banyak dari dalam, ada friksi, ada ada ketergantungan pasukan kepada pemimpin. Misalnya saya pasukannya Sentot, ketika Sentot terluka saya dipindahkan pasukan itu ya enggak, karena ada sejarah di belakangnya namanya perang desa, ada sejarah di belakangnya musuh-musuhan antar wilayah. Itu makanya ketika Raden Ngabei sakit, Sentot sakit, itu meruntuhkan banyak sekali pasukan. Saya kira itu aja. Matur nuwun kalau ada yang mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.